Sobat Edu Damkar, pernah kan melihat kejadian kebakaran rumah, terus begitu kita lihat ternyata kebakarannya cukup besar. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Berapa lama kebakaran tersebut terjadi kok bisa langsung membesar seperti itu? Kayaknya nggak masuk akal deh. Ya, nah ini penting banget nih. Karena apa? Karena kalau teman-teman tahu bagaimana prosesnya, pasti akan wow, begitu ya ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edu Damkar, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan bahas nih bagaimana proses kebakaran itu terjadi. Kebakaran secara alami, mulai dari api yang kecil, kemudian membesar, terus membesar, dan akhirnya menjadi sebuah kebakaran yang cukup besar. Dan ini membutuhkan waktu yang gak lama loh ternyata. Dan gak bisa dianggap sepele, dan gak bisa dianggap main-main, atau dianggap biasa aja lah gitu ya. Nah, saya punya video bagaimana sebuah kejadian kebakaran dimulai dari api yang kecil kemudian merambat membesar sampai kejadian tersebut membesar yang disebut dengan tahapan flashover. Kalau kita lihat grafik daripada kebakaran itu bisa kita lihat bagaimana proses terjadinya pertumbuhan api dari mulai api yang kecil sampai ke tahapan flashover sampai kebakaran itu mantap itu seperti apa. Nah, kita sebagai masyarakat atau kita orang yang melihat kejadian kebakaran itu memiliki separuh dari waktu itu untuk melakukan tanggap darurat awal kejadian kebakaran. Ingat, kita sebagai masyarakat awam yang melihat kejadian kebakaran memiliki separuh waktu tersebut untuk bisa melakukan tanggap darurat awal. Kita lihat videonya. Nah, ini ada sebuah laboratorium, kemudian laboratorium tersebut melakukan sebuah uji coba di mana ruangan tersebut diberikan sebuah furniture dan lain sebagainya sama seperti di rumah kita. Nah, bedanya ruangan tersebut terbuka satu sisi sedangkan rumah kita tertutup seluruh sisinya. Artinya apa? Panas, gas, asap dan lain sebagainya akan lebih cepat terakumulasi di rumah kita karena tidak ada yang terbuang. Berbeda dengan di laboratorium tersebut, ada yang terlepas ke lingkungan. Nah, kita lihat di sini bagaimana proses penyalaan tadi dilakukan oleh peneliti tadi. Kemudian penyalaan tersebut terus berlanjut. Kita lihat bagaimana kejadian kebakaran. Saya rasa kalau apinya sebesar ini pasti berani memadamkan kebakaran. Nah, perhatikan. Waktu terus berjalan. Ini tanpa di skip. Waktu terus berjalan. Bagaimana ketika terjadi kebakaran sebesar ini pasti akan kita kalau misalkan mau memadamkan kebakaran pasti bisa. Ya, pasti mampu. Nah, kita lihat ruangan tersebut apabila terpasang detektor asap atau detektor kebakaran pasti sudah bisa mendeteksi, ya khususnya detektor asap. Kemudian berlanjut apabila terpasang detektor panas mungkin sudah bisa juga terdeteksi. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana akumulasi panas di area ruangan tersebut mengakumulasi di bagian atas. Panas di inti tempat kebakaran itu juga sudah cukup tinggi. Yang perlu kita ingat bahwa terkait dengan teori api bahwa api tersebut akan terjadi apabila sebuah bahan akan mendapatkan panas pendahuluan. Nah, panas pendahuluan yang dimaksud di sini adalah panas dari awal mula kebakaran sehingga akan membakar area tersebut. Memanaskan area tersebut sehingga akan menguapkan bahan-bahan tersebut menjadi bahan yang mudah terbakar. Apabila ada sprinkler di sana mungkin sudah bekerja dari tadi. Nah, sudah akan bekerja dan mampu melakukan upaya pemadaman. Kita lihat bagaimana proses kejadian kebakaran dan bisa kita lihat bagaimana api tersebut terus membesar. Asap dan panasnya terakumulasi di bagian atas. Di bagian bawah cenderung lebih bersih dibandingkan dengan bagian atas. Makanya kalau kita terjebak asap, terjebak panas, salah satu upayanya adalah dengan cara merayap. Nah, tujuannya itu tadi. Supaya apa? Supaya dapat menghirup udara lebih banyak. Panas yang dihasilkan dari kebakaran tersebut mengakibatkan bahan-bahan yang lain yang di area sekitarnya ikut terpanaskan. Sehingga akan ada fenomena flashover. Apa itu fenomena flashover? Panas tadi membuat bahan yang ada di area tersebut, area sekitarnya akan menguap. Nah, ketika menguap ada sampai titik nyala tertentu, maka akan langsung menyala dengan sendirinya.
Bisa kita lihat tadi meja kecil yang ada di sana akan menyala dengan sendirinya tanpa ada perambatan api. Kemudian karpet di bawahnya sudah mulai menyala. Sudah mulai menyala. Dan kita lihat seluruh barang atau furniture yang ada di area tersebut juga mulai terbakar. Inilah tahapan flashover dan inilah yang dilihat oleh masyarakat ketika terjadi kebakaran. Dan umumnya masyarakat cenderung memanggil pemadam kebakaran atau menghubungi pemadam kebakaran adalah beberapa saat setelah terjadinya kebakaran. Padahal pemadam kebakaran tidak akan sampai ke TKP tanpa ada laporan dari masyarakat. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh, jarak tempuhnya terlalu jauh. Pemadam kebakaran memiliki SPM, standar pelayanan minimal, yaitu berapa lama sampai ke TKP tempat kejadian kebakaran? Yaitu 15 menit. Mulai dari kapan? Mulai dari terkonfirmasinya adanya kebakaran sampai dengan pemadam kebakaran mengeluarkan air, itu jaraknya 15 menit. Pertanyaannya adalah berapa lama dari awal kejadian kebakaran sampai masyarakat melaporkan adanya kebakaran? Kita nggak pernah tahu. Nah, yang jadi inti perbincangan kita ini adalah ketika terjadi kebakaran, ujung tombak pemadaman itu bukan pada pemadam kebakaran justru, tetapi pada masyarakat, di mana masyarakat adalah yang paling dekat dengan sumber kejadian kebakaran atau di TKP. Sehingga masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka, juga harus mampu melakukan upaya pemadaman dini. Pemerintah melalui pemadam kebakaran melakukan sosialisasi dan banyak sekali, tetapi ujung-ujungnya adalah bagaimana masyarakat tersebut mampu melakukan upaya pemadaman awal. Karena apa? Karena posisi kejadian kebakaran akan dilihat langsung oleh masyarakat. Untuk itu masyarakat harus mampu melakukan upaya pemadaman di tingkat awal sebelum pemadam kebakaran lanjutan hadir ke TKP. Nah, untuk itu apa yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama, pastikan selalu menggunakan peralatan-peralatan sesuai dengan standar. Listrik sesuai dengan standar, kompor sesuai dengan standar. Kemudian banyak hal, latihan melakukan upaya pemadaman baik menggunakan alat tradisional maupun menggunakan alat modern. Syukur-syukur setiap rumah memiliki APAR, alat pemadam api ringan yang bisa dibeli di mana saja sesuai dengan standar. Supaya apa? Ketika terjadi kejadian kebakaran mampu melakukan upaya pemadaman. Oke, saya rasa ini mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran awal kejadian kebakaran yang cukup besar seperti apa dan kita bisa memiliki peran seperti apa di tempat kejadian kebakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.